Materi yang pertama adalah ragam kerajaan Melayu di Riau. Yang pertama, Kerajaan Kandis. Kandis merupakan salah satu kerajaan tua yang pernah ada di Riau. Belum dapat diketahui secara pasti pada tahun berapa kerajaan ini didirikan. Catatan tentang Kerajaan Kandis ditemukan dalam kitab Negara Kartagama, yang menyebutkan bahwa Kandis merupakan salah satu kerajaan yang berada di bawah taklukan Majapahit. Daerah kekuasaan Kandis diperkirakan meliputi daerah Kuantan sekarang ini, yaitu mulai dari Hulu Batang Kuantan Negeri Lubuk Ambacang sampai ke Cerenti. Ibu kota kerajaan Kandis ini adalah Padang Candi, yaitu tempat pinggir jalan Batang Kuantan. Dinamakan Padang Candi karena di situ terdapat gugusan candi-candi. Berikutnya adalah Kerajaan Koto Alang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sebelum Masehi sampai abad kedua. Diperlukan waktu 2 hari berjalan kaki untuk menempuh pusatnya yang tertimbun tanah, dan hal itu bisa kita lihat di gambar yang tertera di sini. Diduga Koto Alang memiliki peradaban tinggi, sehingga sampai ada yang mengaitkannya dengan kerajaan Atlantis yang dikemukakan oleh sejarawan terkemuka di dunia. Koto Alang berdiri di Botu, yang sekarang merupakan desa Sangau, dengan rajanya yaitu Raja Aur Kuning. Raja Kandis menyebarkan keberagaman tempat yang telah ditimbul dari permukaan laut, sehingga berdiri juga Kerajaan Putih Pinang Nasak, yang sekarang merupakan daerah pantai Lubuk Ramo. Kemudian juga berdiri Kerajaan Dang Tuanku di Singingi dan Kerajaan Imbang Jaya di Koto Baru, yang sekarang merupakan Singingi Hilir. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Katangka. Dekat Muara Takus, Kabupaten Kampar sekarang, besar kemungkinan pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Katangka, tetapi sistem pemerintahannya belum dapat diuraikan. Sebutan Katangka itu sendiri dapat bermakna sebagai bangunan yang berbentuk stupa, berasal dari Katangko atau Kelangko. Ada juga yang mengatakan kalau Katangka adalah jenis pohon yang dahulu kala banyak tumbuh di lingkungan Masjid Katangka. Kayu Katangka pula yang menjadi bahan pembuatan masjid yang terdiri pada tahun 1603 tersebut. Namun, pohon endemis yang kayunya dianggap sebagai kayu kehormatan oleh orang Makassar itu sekarang sudah sangatlah langka. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Sintong. Konon ada serangan orang-orang Batak yang berusaha mencari Putoy Hijau atau Putri Hijau. Lalu mereka menemukan negeri yang telah kosong ditinggalkan orang yang mereka yakini sebagai tempat persembunyian Putri Hijau. Mereka pun berkata dalam bahasa Mandailing, "Di Sintong," atau artinya memang di sini. Dahulu ada seorang raja yang sangat zalim dan aniaya kepada rakyatnya sehingga hidungnya terus-menerus memanjang. Suatu ketika rakyat itu berbentuk menjadi seekor gajah. Lalu rakyatnya menyebutnya dengan sindiran Sintong Ajo Panjang Idong, yang artinya Sintong, Raja Panjang Hidung. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Kuantan. Negeri Kuantan yang termasuk ke dalam Kabupaten Indragiri pada awalnya merupakan Kerajaan Indragiri yang menguasai Kuantan dalam bentuk pemerintahan yang dapat diangkat dari ungkapan Kuantan bersultan ke Indragiri, ke Raja ke Mufakat. Adapun negeri Singingi, Bamamak Kapageruyuang, dan beraja ke Mufakat selaras Antau Singingi. Raja Rusli pada tahun 1999 menyatakan adat Kuantan yang berbeda dengan Indragiri Hulu bagian Hiril, seperti dinyatakan azas adat Kuantan. Adat selingkung Nagori, agama selingkung dunia. Artinya, aturan-aturan adat suatu negeri hanya mempunyai kekuatan di dalam negeri sendiri. Sedangkan, kekuatan hukum agama berlaku universal. Lebih lanjut diungkapkannya bahwa adat bersendi syara bersendi kitabullah. Kerajaan Segati adalah kerajaan yang didirikan oleh Tuk Jayo Sati, cucu dari Maharajo orang Kuantan. Kerajaan Segati dulunya berada di kawasan hulu Sungai Segati, 15 km dari negeri Langgam sekarang, di tepi Sungai Kampar, Riau. Pusat Kerajaan Segati pada awalnya berada di ranah Tanjung Bungo, negeri Langgam sekarang, kemudian pusat kerajaan dipindahkan ke ranah Gurung Setawar di hulu Sungai Segati oleh putra Tuk Jayo Sati yang bernama Tuk Jayo Tunggal.
Kerajaan Segati merupakan salah satu kerajaan kecil yang lapang kekuasaannya hanya sebatas beberapa desa di hulu Sungai Segati. Bila dibandingkan secara geografis, lapang Kerajaan Segati adalah seluas satu kecamatan saat ini. Kerajaan Segati menguasai ronde hulu Sungai Segati, kawasan Langgam sekarang. Untuk agama yang mereka anut adalah agama Hindu ataupun Buddha. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga Segati bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Pekantua. Kerajaan Pekantua Kampar adalah kerajaan kedua dalam sejarah Kesultanan Pelalawan. Terletak di Sumatera, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Berdiri pada tahun 1505 sampai dengan 1675. Setelah mengalahkan Pekantua, Sultan Masyur Shah kemudian mengangkat Munawar Shah sebagai Raja Pekantua, yang berkuasa pada tahun 1505 sampai dengan 1511. Pada upacara penabalan raja, nama Kerajaan Pekantua diubah menjadi Kerajaan Pekantua Kampar. Sejak saat itulah Islam berkembang di Kerajaan Pekantua Kampar. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya artinya kemenangan yang gemelang. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritime, dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan sangat makmur, dengan kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Materi yang selanjutnya adalah adat dan adab budaya Melayu. Di dalam adat Melayu ada takrif adat Melayu, dan di dalamnya terdapat 3 hal. Yang pertama, adat sebagai kelakuan dan kebiasaan yang dianggap benar. Yang kedua, adat sebagai prinsip hukum-hukum alam. Dan yang ketiga, adat sebagai hukum dan undang-undang dalam negara dan masyarakat umum. Jenis adat Melayu ada 4. Yang pertama, adat yang sebenarnya adat, yaitu inti adat yang berdasar pada ajaran agama Islam. Yang kedua, adat yang teradatkan, kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Yang ketiga, adat yang diadatkan, yaitu norma atau adat buah pikiran leluhur manusia yang piawai. Yang keempat, adat istiadat, yaitu tradisi adat yang disusun dan dipakai menjadi sendi-sendi kehidupan sehari-hari yang selalu dilaksanakan dan dibutuhkan setiap saat. Sistem dalam adat Melayu. Yang pertama, sistem kekerabatan. Yang pertama, patrilineal, yaitu sistem pertalian kekeluargaan yang dititik beratkan menurut garis keturunan laki-laki. Yang kedua, matrilineal, yaitu sistem pertalian kekeluargaan lebih dititik beratkan menurut garis keturunan perempuan. Dan yang ketiga adalah bilateral, yaitu garis keturunan dari 2 sisi, yaitu dari sisi ayah dan dari sisi ibu. Yang berikutnya adalah sistem pewaris. Suami istri yang diikat oleh suatu perkawinan dalam adat Melayu Riau dipandang sebagai 2 pihak yang mempunyai hak yang sama dan harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak. Yang berikutnya adalah sistem perbatinan. Sistem perbatinan adalah jenis kepala suku atau penghulu dalam budaya Melayu. Batin Sakai menjadi pemimpin formal yang mengatur dan mengemudikan masyarakat asas adat. Sistem yang terakhir adalah kekhalifahan. Yang pertama ada kekhalifahan Ludai, yang kedua kekhalifahan Batu, yang ketiga kekhalifahan Ujung Bukit, dan yang keempat kekhalifahan Kuntung. Upacara pengobatan, perayaan sosial, dan hari besar keagamaan dalam adat Melayu bisa kita lihat pada yang tertera di layar. Yang pertama adalah bulian di Talang Mamak. Berikutnya babalian di Kuantan, Bedike di Sakai, Badewo di Bonai, Buwung Kuayang, Balai Panjang, Tolak Bala, dan sebagainya. Baiklah, sekian penyampaian resume materi dari saya. Atas kesalahan perkataan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.